Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar tentang bagaimana membuat layanan kontrol panel hosting dengan menggunakan Linux Debian 9, dan kita akan melakukan pembuatan konfigurasi kontrol panel hosting ini pada sebuah software virtualisasi, yaitu software yang digunakan untuk bisa menginstal sistem operasi dalam sebuah sistem operasi. Jadi di sini untuk sistem operasi yang saya gunakan adalah menggunakan Windows 10 dan nanti kita akan menginstal Debian 9 ini pada Windows 10 ini dengan menggunakan software virtualisasi yaitu VMware, dan nanti kita melakukan simulasi atau melakukan praktek untuk membuat kontrol panel hosting ini dengan menggunakan VMware. Baiklah, untuk menyingkat waktu langsung saja kita aktifkan dulu VMware Workstation Pro-nya dengan cara klik kanan dan dipilih Run as Administrator. Kita pilih yes. Seperti ini tampilannya. Di sini sudah ada Debian 9 server yang akan kita konfigurasi menjadi kontrol panel hosting dengan menggunakan nanti kita akan menggunakan webmin di dalam membuat kontrol panel hosting ini. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Debian 9 karena tutorial untuk menginstal Debian 9 sudah pernah saya unggah di blog saya, yaitu di blog ini. Kalian nanti bisa lihat di blog ini www, tinggal ketikkan aja, yaitu wh kelasdaring.blogspot.com. Semua tutorial terkait dengan pelajaran saya yaitu administrasi sistem jaringan bisa kalian pelajari di sini secara komplit. Nah, di sini di sini sudah saya bagi menjadi beberapa bagian. Antara lain adalah home ini berisi semua semua kompetensi yang saya ajarkan di mapel saya. Kemudian di sini ada materi kelas 11 dan materi ASC kelas 12. Ini ada tugas untuk kelas 11 maupun kelas 12, dan ada download materi untuk kelas 11 maupun kelas 12. Sebagai contoh, kalau kalian ingin mengakses materi untuk kelas 11, tinggal diklik saja ASC kelas 11, maka yang muncul nanti ini hanya kompetensi untuk anak kelas 11 saja, yang salah satu materinya adalah yaitu menginstalasi sistem operasi jaringan. Nah, kalian bisa nanti pelajari bagaimana cara menginstal sistem operasi jaringan di sini di blog ini. Ini artikelnya bisa kalian baca. Di dalamnya juga sudah ada video yang sudah saya buat khusus bagaimana cara menginstal Debian 9. Kemudian kalau kalian membutuhkan juga untuk untuk artikel ataupun materi tentang kompetensi yang sedang kita pelajari hari ini atau yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa klik di sini di menu download, pilih materi kelas 12. Maka di sini nanti sudah ada satu materi, yaitu materi ASC kelas 12 yang bisa kalian langsung download, atau mungkin kalian kepingin mendownload materi yang kelas 11 juga tidak ada masalah. Ini ada beberapa materi. Sementara materi yang sudah siap adalah menginstal sistem operasi jaringan, mengevaluasi dan mengkonfigurasi DHCP server dan FTP server. Untuk yang remote server sama file server ini masih belum. Ini untuk anak yang kelas 11. Baik, disitulah nanti di blog inilah, di wh-kelasdaring.blogspot.com inilah kalian nanti bisa mempelajari lebih jauh tentang bagaimana menginstal Debian 9 server. Makanya dalam sesi kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Debian 9 server.
Nah, untuk keperluan praktek kita hari ini yaitu membangun layanan kontrol panel hosting, kita memanfaatkan saja Debian yang sudah terinstall di sini. Nah, ini ada apa namanya itu Debian 9x64. Ini adalah sistem operasi Debian 9 yang sudah saya install dan masih clean atau masih bersih, alias belum diinstal apapun, hanya murni sistem operasi yang barusan diinstal. Nah, kita akan mengcloning dulu Debian 9 ini untuk kita jadikan bahan praktek pada sesi kali ini. Caranya adalah klik kanan, kemudian pilih manage, dan pilih yaitu clone. Akan dimunculkan kotak dialog seperti ini, klik next, klik select kembali, dan kemudian pilih menu create a full clone, klik next. Nah, kemudian apa namanya itu di sini kita bisa mengganti namanya ya. Namanya kita ganti saja yaitu cPanel ya, cPanel Debian 9. Dan untuk apa namanya itu lokasinya kita biarkan sesuai dengan sudah dipilih oleh VMware itu sendiri. Klik finish dan proses cloning akan berjalan. Kita tunggu sampai proses cloning di sini selesai 100%. Oke, ini proses cloning sudah selesai. Kita klik close dan kita sudah mendapatkan kopian atau cloningan dari Debian 9 yang masih bersih tadi dengan nama cPanel Debian 9. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan menentukan network adapter dari Debian 9 yang akan kita konfigurasi ini, yaitu nanti network adapter mana yang akan menghubungkan Debian 9 ini dengan kliennya. Nah, untuk kliennya nanti kita akan menggunakan Windows 7 yang ada di sini. Ini ada Windows 7, ini kliennya kita akan hubungkan dengan Windows 7 yang ada di sini dengan cPanel yang ada pada Debian 9 di sini atau Debian 9 gitu. Nah, untuk itu kita perlu mengkonfigurasi dulu ini. Di sini kalian perhatikan ada dua buah network adapter. Network adapter pertama ini dihubungkan dengan VMnet 2. Network adapter yang kedua kita hubungkan ke NAT. Ini kita tidak membutuhkan hubungan ke NAT karena kalau network adapter dihubungkan ke NAT itu artinya kita ingin menghubungkan Debian 9 nanti dengan internet. Dalam proses kita menginstal Debian dalam kita proses mengkonfigurasi Debian 9 sebagai kontrol panel hosting nanti, ini kita tidak membutuhkan koneksi internet, sehingga kita hilangkan saja network adapter yang kedua ini. Dan network adapter yang pertama kita akan hubungkan dengan, coba kita cek dulu di sini, klik edit virtual network editor. Kita lihat dulu konfigurasi IP-nya. Ini VMnet 2 ini memiliki IP yaitu 192.168.390. Jadi ini otomatis berarti VMnet kita hubungkan dengan ini atau tidak juga nggak apa-apa. Ini kita nanti IP-nya kita samakan dengan ini atau tidak, ini nggak ada masalah. Kita bebas memberikan konfigurasi IP, yang jelas kita akan hubungkan dengan VMnet yang kedua. Nah, cara untuk kita membuat membuat VMnet di sini. Ini ada berapa VMnet? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 VMnet.
yang dimana pada saat kita menginstal VMware ini, yang secara otomatis ada adalah VMnet 0 dan VMnet 8. Nah, untuk yang VMnet 1, 2, 3 dan seterusnya ini bisa kita buat sendiri. Bagaimana cara membuatnya ya, jadi anak-anak kalian untuk bisa bagaimana cara untuk membuat sebuah untuk menambahkan network adapter yang baru dengan menggunakan VMware ini, kalian bisa ngecek tutorialnya di blog saya, yaitu di blogspot.com pada materi kelas 11, materi ASJ kelas 11. Nah, di sana ada materi yaitu mengevaluasi dan mengkonfigurasi FTP server. Nah, dari sini nanti kalian bisa menonton sebuah video di dalamnya tentang bagaimana membangun sebuah FTP server, yang salah satunya yang dibahas adalah bagaimana cara menambahkan VMnet yang baru dengan menggunakan VMware. Ya, bisa dicek saja langsung di sini. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini di sini kita edit virtual machine setting. Nah, di sini untuk seperti yang saya katakan di awal, network adapter yang terhubung ke NAT ini tidak perlu kita butuhkan atau kita buang saja, karena nanti kita tidak butuh koneksi internet untuk menginstal webmin dan mengkonfigurasi Debian 9 sebagai cPanel server. Kita klik pada network adapter 2 dan kita tekan tombol remove. Nah, sekarang tinggal network adapter 2 atau tinggal satu network adapter yang terhubung ke VMnet 2. Oke, kita dulu, kemudian kita klik power on this virtual machine. Nah, sebelum kita klik power on this virtual machine, ini yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyediakan dulu aplikasi webmin yang nanti akan kita install di Debian 9 ini dengan cara menginstal offline atau tidak terhubung ke internet. Untuk itu kita harus men-setting dulu sebentar ini file untuk webminnya ini sudah siap apa belum. Nah, ini ternyata file webminnya ini masih belum siap. Nah, untuk itu kita download dulu, nanti filenya nanti akan bisa diberikan nanti pada saat praktek di kelas. Ini saya downloadkan dulu, yaitu webmin ya. Kita untuk mendownloadnya kita bisa masuk ke websitenya, yaitu webmin. Ketikkan aja webmin di Google dan kita akan mendapatkan hasil, yaitu www.webmin.com. Kita tinggal klik webmin. Kita tunggu saat. Lah, di sini di webmin ini di bagian menu sebelah kiri ada Debian package, karena kita akan menginstal webmin ini pada Linux Debian, makanya kita klik Debian package untuk kita mulai mendownload file ini. Kita akan dibawa ke website yaitu sourceforge.net untuk kita diarahkan untuk mendownload filenya. Nah, ini ukuran filenya adalah 28 MB. Kita download dulu, kita klik save dan kita disuruh menentukan kita akan save di mana. Saya akan save di SMKRR di bagian ASJ atau di folder ASJ. Jadi nanti kalian bisa kadang-kadang juga langsung bisa bisa langsung mendownload secara otomatis. Bisa juga kita menentukan di mana lokasinya. Saya taruh di sini. Namanya adalah webmin _1.954_all.deb. Kita klik save. Nah, sekarang proses download sedang berlangsung. Kita tunggu dulu proses download ini hingga selesai. Ini kecepatan saya cuma 5,2 kbps, butuh 1 jam 26 menit
mohon koneksi internetnya di off kan dulu agar lebih kencang mendownloadnya. Nah, ini sudah mulai naik bandwidthnya ya, ini kebetulan sedang dipakai koneksi internetnya bareng-bareng. Sebenarnya untuk download ini enaknya kita menggunakan aplikasi khusus untuk download sih, yaitu Download Manager. Coba untuk mempersingkat waktu, saya akan arahkan download ini ke Download Manager biar cepat ya. Saya akan buka dulu Download Managernya. Ini saya copy dulu linknya, copy download link, dan kita buka Internet Download Manager, URL-nya, klik add URL, open, dan nah ini satuan file yang akan kita download yaitu 27,9 MB sudah muncul. Tinggal kita taruh di folder yang sudah kita rencanakan tadi, yaitu di SMKRR folder ASJ. Saya akan save. Ini ada peringatan bahwa file ini sudah ada, do you want to replace it? Kita pilih yes saja. Nah, ini sebelumnya download yang sekarang berjalan ini kita gagalkan dulu atau kita cancel agar nanti tidak terjadi bentrok download. Ingat anak-anak, ini kalian tidak perlu mendownloadnya, sudah saya downloadkan. Nanti pada saat praktek akan saya berikan filenya. Ini saya hanya memberitahu saja kepada kalian bagaimana cara mendownload file webmin ini. Kita klik start download. Oke, kita tunggu dulu. Pakai data saja. Ini saya sedang menggunakan WiFi yang kebetulan bandwidthnya agak sedikit menurun. Jadi kita masih menunggu kisaran 6 menit sekian detik. Ya, jadi ini cepat tidaknya mendownload ya tergantung keadaan koneksi internet kita. Jadi kalau pakai data ya kenceng apa tidak sinyalnya, kalau menggunakan WiFi juga demikian. Baik, untuk menyingkat waktu ini saya skip saja video ini agar nanti tidak terlalu panjang durasi videonya, sambil kita menunggu selesainya download dari webmin ini. Baik anak-anak, ini sudah selesai kita mendownload webmin dan kita bisa langsung pergunakan. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah sebelum kita start si panel Debian 9 ini kita perlu mengkonfigurasi agar nanti kita bisa memanfaatkan webmin yang sudah kita download tadi untuk bisa masuk ke sistemnya Debian untuk kita install di dalamnya. Untuk melakukan hal itu kita klik edit virtual machine, kemudian kita pilih option. Nah, ini ada bagian share folders. Ini masih dalam keadaan disable, kita klik always enable dan kemudian kita klik tombol add, kita klik next, kita tentukan di manakah letak keberadaan dari webmin yang sudah kita download tadi. Kita klik browse dan kita arahkan ke, tadi saya simpan di E, kemudian saya simpan di SMKRR. Oke, tadi kita simpan di sini, tadi kita simpan SMKRR. Klik SMKRR, kemudian klik OK, dan di sini namanya apa? Nama dari folder yang kita sharing tadi. Misalkan kita beri nama yaitu sharing, gitu ya. Misalkan kita kasih nama foldernya itu sharing, klik next, dan additional attribute kita pilih enable the share, terus kita klik finish. Nah, dengan demikian kita sudah, nanti kita akan bisa mengakses webmin yang sudah kita download dan kita taruh di folder SMKRR tadi itu ya, SMKRR ASJ tadi. Jadi Pak, saya cek lagi, ada di E, kemudian di SMKRR
dan ada di ASC, sorry ya, ada di menu, ada di ASC tadi. Kita perbaiki lagi caranya, yaitu kita klik ini, kemudian kita klik properties, hostpath-nya kita lakukan lagi karena tadi salah folder, seharusnya ada di E, kemudian SMKRR, dan dalam folder ASC. Nah itu dia. Oke, jadi saya taruh di sini tadi ya. Dan kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi, dan selanjutnya kita bisa start si panel Debian 9 ini dengan cara klik power on this virtual machine. Kita tunggu dulu. Tekan enter saja biar lebih cepat prosesnya. Baik, setelah itu kita login dengan user root, enter, dan passwordnya pada saat install dulu saya beri nama root passwordnya. Password root ini harus kalian ingat-ingat karena root ini adalah user yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi apapun di Linux. Selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk nanti kita bisa memanfaatkan Webin yang sudah kita download tadi itu untuk kita install dalam sistem Debian, kita harus menginstal VMware Tool di dalam Linux Debian yang sekarang berjalan ini. Ini kalau kalian lihat kursornya tidak kelihatan, untuk bisa memunculkan kursor lagi tinggal tekan di keyboard Ctrl dan Alt. Nah sekarang muncul kembali, kita klik VM dan kita pilih install VMware Tools. Kemudian di sini ada pertanyaan, langsung klik yes saja. Nah selanjutnya kalau kalian perhatikan di sini, kalau saya klik saya tunjuk di sini, ini CD-ROM kita sudah berisi yaitu VMware Tool. Nah untuk bisa mengakses CD-ROM tersebut kita harus menggunakan perintah yaitu mount. Ini perintah yang bisa kita ketikkan, mount dev /dev sr0 -mnt. Nah jadi ini maksudnya adalah kita akan ngeload isinya CD-ROM yang berisi VMware Tool itu dari dev sr0 menuju ke folder mnt di root partition. Kita klik enter. Nah sekarang kalau sudah ada keterangan dev sr0 is write protected, ini artinya isi CD-ROM sudah berhasil di-load atau dimuat di dalam folder mnt. Itu kita sekarang masuk ke folder mnt dengan cara ketikkan cd /mnt, enter. Kita lihat isinya dengan perintah ls. Nah seperti yang kalian lihat di sana, isinya adalah ada banyak sekali file. File yang kita butuhkan di sini adalah file VMware Tools 10.310.139/targz. Nah, untuk itu kita perlu untuk mengcopy file itu dari file dari folder mnt ini menuju ke folder root ya, ke folder root dengan cara copy. Perintahnya adalah cp VMware Tools. Nah itu tinggal tekan tab saja, nanti secara otomatis filenya itu akan terdeteksi namanya. Kita copy kemana? Ke folder yaitu root. Oke, kita folder root, enter. Nah selanjutnya sudah berhasil di copy, kita tinggal masuk ke folder root, enter. Kita lihat isinya dengan perintah ls. Nah itu sudah tercopy ke dalam folder root. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal mengekstrak file tersebut agar isinya bisa kita masukin ya. Cara ngekstraknya adalah dengan cara ketikkan perintah tar min xzvf vm, tekan tab saja. Nah otomatis akan terdeteksi nama filenya. Berikutnya kita tinggal tekan enter untuk memproses ekstraksi dari file yang sudah kita ekstrak tadi itu. Terus kalau kita lihat isi
folder ini dengan perintah ls, maka sudah ada satu folder dengan nama VMware Tools. Kita tinggal masuk aja ke folder tersebut dengan cara cd VMware Tools descript, tekan tab ya, kemudian tekan enter. Nah, kita lihat isinya dengan perintah ls. Nah, sekarang kita saatnya menginstal VMware Tool tersebut dengan cara menuliskan perintah !VMware VM, tekan tab saja, maka akan terdeteksi file instalasinya. Tinggal ditekan enter untuk kita lanjut menginstal VMware Tool. Ini ada pertanyaan, do you still want to proceed? Dipilih yes karena kita mau lanjut proses, atau diketikkan yes, enter. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, tinggal enter saja. Pertanyaan berikutnya tinggal enter saja. Pertanyaan yang ini juga enter saja. Ini juga di enter saja, enter lagi. Nah, di sini kita tinggal tekan enter karena kita memang akan terus lanjut. Ada pertanyaan berikutnya, kita enter lagi. Pertanyaan berikutnya enter lagi. Pertanyaan berikutnya di enter lagi. Pertanyaan yang ini juga tinggal enter saja. Kemudian pertanyaan yang ini juga tinggal di enter saja. Enter, dan sekarang sedang diproses oleh sistem untuk menginstal VMware Tool. Kita tunggu sampai memunculkan proses berikutnya. Nah, ini sekarang ada pertanyaan, the VMware host guest file system allows for share folder between the host OS and the guest OS in a Fusion or Workstation virtual environment. Do you wish to enable this feature? Jadi intinya kita tujuannya menginstal VMware Tool ini adalah agar nanti folder yang di sharing tadi itu bisa diakses melalui Debian 9 ini. Nah, pertanyaan ini adalah untuk mengaktifkan fitur itu. Makanya apakah kita mau mengaktifkan, ya pilih yes saja, tinggal tekan enter. Terus ini menanyakan ke kita tentang workstation-nya yang file system untuk mengakses folder yang di sharing tadi itu butuh diaktifkan apa tidak. Kita enter saja yes. Kemudian ini juga tinggal enter saja yes. Nah, do you want to enable common agent? Ini kita berikan jawaban yes dan enter. Nah, kita tunggu sampai nanti proses ini selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini artinya VMware kita sudah berhasil terinstall di Debian 9. Nah, selanjutnya VMware ini menyarankan kita untuk merestart sistem ini agar VMware Tool yang sudah diinstal bisa benar-benar berfungsi. Untuk merestartnya tinggal ketikkan perintah reboot dan enter. Kita tunggu dulu agar Debian kita restart dulu. Kita tekan enter biar cepat. Login dengan menggunakan user root. Passwordnya milik saya adalah root. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk men-setting IP address dari Debian 9 server ini, ya, yang nanti IP address ini juga akan diikuti oleh kliennya yaitu Windows 7. Untuk men-setting IP address kita tinggal ketikkan nano /etc /network, tekan tab saja biar cepat, /interface, tekan tab, enter. Nah, di sini kita tinggal mengarahkan kursor ke bagian paling bawah dan kita ketikkan perintah yaitu auto ins33, enter. ifs ins33 init static. Ini maksud dari pernyataan ini apa? Bisa kalian tonton pada video di blog saya sebelumnya, yaitu tentang mengevaluasi dan mengkonfigurasi FTP server, ya. Oke, sudah, enter. Terus addressnya
adalah saya masukkan misalkan 192.168 101 misalkan ya, 101. Kemudian net mesh-nya yaitu prefix-nya adalah prefix 24 yang kalau diterjemahkan dalam bahasa biner adalah 255.255.0. Terus broadcast-nya adalah 192.168.100.255. Ini broadcast-nya. Oke, kita simpan dengan cara tekan Ctrl kemudian huruf O, Enter, dan kita keluar dengan Ctrl X. Baik, sudah. Kita berikutnya adalah kita restart layanan networking yang akan berfungsi untuk merefresh perubahan dari IP address yang sudah ada. Caranya kita ketika perintah service networking restart. Nah, selanjutnya kita cek apakah IP address yang baru tadi itu sudah terdeteksi ataukah tidak dengan ketika perintah IP add spasi add, enter. Nah, seperti yang kalian lihat, INS33 di layar sudah memiliki IP sesuai dengan yang kita masukkan tadi, yaitu 192.168.101, prefixnya 24. Oke, selanjutnya setelah kita menginstal atau kita mengkonfigurasi IP address dari Debian server ini, selanjutnya kita perlu untuk menginstal beberapa beberapa paket aplikasi yang akan berguna nanti untuk membuat sebuah cPanel hosting. Paket-paket tersebut apa saja? Nah, ini bisa diperhatikan. Yang pertama, kita akan menginstal DNS server. Nah, sebelum kita menginstal paket-paket aplikasi yang kita butuhkan untuk membuat control panel hosting, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengkonfigurasi repository lokal dulu, di mana di dalam repository lokal itu nanti akan kita tentukan sumber instalasinya itu berasal dari mana, apakah dari internet, ataukah dari hard disk, atau dari CD-ROM atau DVD-ROM. Nah, dalam praktek kali ini kita akan menginstal paket-paket Debian nanti dari DVD-ROM. Tadi sudah ada DVD-ROM 1 yang sudah terbaca di dalam sistem ini, karena pada saat kita menginstal Debian 9 otomatis kita menggunakan DVD yang pertama atau DVD 1, sehingga semua isi DVD 1 itu sudah terekam dengan baik di dalam database-nya Debian. Tinggal yang kita lakukan sekarang adalah merekam atau memuat isi dari DVD 2 dan DVD 3, karena total DVD-nya ada 3, agar semua DVD itu terekam di dalam database-nya Debian. Caranya adalah kita tinggal ketikkan perintah yaitu apt cd-rom spasi add, enter. Nah, dia akan meminta untuk memasukkan CD baru. Caranya adalah di icon CD yang ada di pojok kanan bawah ini, tinggal klik kanan, pilih setting, kemudian kita klik browse, dan otomatis kita akan diarahkan ke dimana letak daripada DVD yang kedua dan ketiga yang akan kita muat di sini. Ya, kita pilih DVD 2, open, oke, dan kita klik kanan kembali CD ini, icon CD yang masih redup ini, dan dipilih connect. Selanjutnya setelah diklik connect, kita klik di sini di layar yang hitam ini agar kursor kita masuk atau keyboard kita terdeteksi. Kita tinggal tekan enter, sehingga nanti isi daripada DVD 2 akan dimuat di dalam database-nya Debian 9. Dan kita lakukan hal yang sama untuk DVD yang ketiga, apt cd-rom add, enter. Nah, sekarang kita perlu untuk mengganti isi CD-ROM ini yang sekarang adalah yang aktif CD-ROM 2. Klik kanan, disconnect, yes, terus kita klik kanan kembali dan pilih setting. Di bagian ini kita klik browse dan kita arahkan ke DVD yang ketiga, open, oke, klik kanan lagi dan connect. Klik di layar hitam ini dan tekan enter. Maka dengan demikian
semua isi DVD Debian mulai dari DVD 1, 2, dan 3 sudah berhasil dimuat di dalam database-nya Debian 9. Nah, untuk memperbarui database-nya ini kita butuh selanjutnya mengetikkan perintah apt get update untuk mengupdate database yang barusan kita masukkan dari DVD 2 dan DVD 3. Enter. Nah, sudah selesai. Nah, setelah kita menambahkan semua isi DVD mulai 1 sampai yang ketiga, selanjutnya kita bisa menginstal paket-paket yang kita butuhkan untuk membuat si panel hosting. Yang pertama adalah kita menginstal bin 9. Caranya adalah kita ketikkan perintah apt install bin 9 utils spasi dns utils. 3 paket ini ya, bin 9 utils, dns utils. Kita tekan enter. Akan muncul pertanyaan seperti itu, kita pilih Y karena kita mau menginstal, tekan enter. Dan sekarang Debian meminta kita untuk memasukkan DVD 1. Untuk itu kita klik kanan di icon DVD ini, kita klik disconnect, yes, kemudian kita klik kanan lagi dan pilih setting. Selanjutnya kita pilih browse dan kita pilih DVD 1, open, OK, klik kanan dan connect. Selanjutnya klik pada layar hitam dan tekan enter untuk melanjutkan proses instalasi dari bin 9. Nah, ini masih membaca dan mendownload isi DVD 1. Sekarang dia minta CD 2. Bisa kalian perhatikan itu ada keterangan DVD binary 2, itu artinya meminta DVD yang kedua. Untuk itu kita klik kanan lagi di sini, pilih disconnect, yes, klik kanan lagi, pilih setting. Kita berikutnya klik browse, pilih DVD yang kedua, open, OK, dan selanjutnya klik kanan dan pilih connect. Klik pada layar hitam dan tekan enter untuk melanjutkan proses instalasi dari paket-paket tersebut. Oke, sudah selesai. Paket Debian sudah, paket bin sudah kita install. Berikutnya paket yang perlu kita install berikutnya adalah yaitu paket Apache. Caranya adalah kita ketikkan perintah apt install Apache 2, kemudian php lib apache 2 mod php, kemudian php mysql, php mbstring, php xml, php gettext, php curl, php CLI, php JSON, php common, kemudian php op berarti nggak ada. Oke, itu aja. Lib Apache 2 mod PHP, PHP MySQL, PHP mbstring, PHP XML, PHP gettext, curl, PHP CLI, PHP JSON, PHP common, mungkin juga ini PHP readline. Nah, berarti nggak ada paketnya. Ya, cuman itu aja yang perlu diinstal. Kemudian kita tinggal lanjut dengan cara tekan enter. Nah, kita jawab yes pertanyaan ini, Y, kemudian tekan enter lagi dan disuruh memasukkan DVD 1. Seperti tadi langkahnya, klik kanan icon CD ini, disconnect, yes, klik kanan, setting, dan pilih browse, lantas DVD 1, open, selanjutnya OK, lantas klik kanan dan connect. Klik di layar hitam, tekan enter untuk melanjutkan proses instalasi.
Oke, sekarang minta DVD 2, kita klik kanan di sini, disconnect, yes, klik kanan lagi, setting, dan kita pilih browse, pilih DVD 2, open, oke, klik kanan lagi dan connect, klik pada layar hitam, tekan enter untuk melanjutkan prosesnya. Sekarang minta DVD yang ketiga, caranya sama, klik kanan di sini, disconnect, yes, klik kanan lagi, setting, dan kita pilih browse, DVD 3, open, oke, klik kanan lagi, connect, klik pada layar hitam dan tekan enter untuk melanjutkan proses. Nah, udah selesai. Baik anak-anak, selanjutnya setelah kita menginstal menginstal layanan Apache, kemudian juga PHP, berikutnya kita perlu menginstal paket berikutnya, yaitu MariaDB Server. Caranya adalah kita ketikkan perintah apt install MariaDB Server. Selanjutnya kita tekan enter dan kita tekan yes, enter kembali. Kita disuruh memasukkan DVD 1 seperti langkah sebelumnya, klik kanan pada CD, disconnect, yes, klik kanan kembali, setting, kemudian browse dan pilih DVD 1, open, kemudian oke, klik kanan kembali dan connect, klik pada layar yang berwarna hitam dan ditekan enter untuk melanjutkan penginstalan MariaDB Server. Kita tunggu sampai penginstalan MariaDB Server ini selesai. Dan kita disuruh untuk memasukkan DVD yang kedua, klik kanan di sini, kemudian disconnect, yes, kemudian klik kanan setting, browse, dan kita pilih DVD 2, open, oke, klik kanan lagi, kemudian connect, klik pada layar hitam dan tekan enter. Sudah selesai. Berikutnya kita lanjutkan dengan menginstal yaitu Pro FTPD Server untuk membangun layanan FTP nanti dengan cara ketikkan apt install Pro FTPD, enter, tekan yes dan enter. Selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan menginstal yaitu program untuk membuat email server dengan cara mengetikkan perintah apt install Postfix, kemudian tekan enter, pilih yes, enter. Kita disuruh masukkan DVD 1, klik kanan, disconnect, yes, klik kanan, kemudian setting, terus kita pilih tadi kita DVD berapa, tadi minta DVD 1 ya, DVD 1, open, oke, dan klik kanan kembali pada DVD, kemudian connect, klik layar hitam dan tekan enter.
pada kotak dialog yang muncul, pilih internet site, tekan enter, masukkan sistem mail name. Jadi apa namanya itu, nama domain. Nama domain yang akan dipakai untuk nama domain yang dipakai untuk email server nanti. Di sini saya masukkan yaitu misalkan adalah smkrr.com misalkan ya. Oke, kita tekan tab di keyboard sehingga terpilih tombol OK dan tekan enter. Kita tunggu sampai selesai menginstal layanan Postfix. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita install layanan berikutnya, masih terkait dengan rencana pembuatan mail server, yaitu paket Dovecode dengan cara apt, tekan apt install Dovecode core, Dovecode imapd. Nah, dua paket itu ya. Kemudian tekan enter, yes, tekan Y, kemudian enter. Dan kita sekarang disuruh masukkan DVD 2. Klik kanan di sini, disconnect, yes, klik kanan lagi, setting, browse DVD 2, pilih open, oke. Kemudian klik kanan lagi, pilih connect, klik pada layar hitam dan tekan enter. Kita tunggu prosesnya sampai 100% selesai. Sudah selesai. Berikutnya kita install lagi satu paket lagi yang masih berkaitan dengan email server nanti, yaitu paket Roundcube. Caranya adalah ketika perintah apt install Roundcube, enter, tekan Y dan enter. Sekarang kita disuruh memasukkan DVD 1. Klik kanan di sini, disconnect, yes, klik kanan lagi, setting, kita pilih browse, kita pilih DVD 1, open, oke. Klik kanan lagi di sini dan connect, tekan connect. Kemudian kita klik pada layar yang hitam dan tekan enter. Dan kita disuruh memasukkan DVD yang kedua sekarang. Seperti tadi caranya, klik kanan pada DVD, disconnect, yes, klik kanan lagi, setting, dan pilih browse, pilih DVD 2, open, oke. Klik kanan lagi pada DVD yang sama tadi, klik connect, tekan pada layar yang hitam dan tekan enter. Sekarang disuruh masukkan DVD yang ketiga. Seperti tadi caranya, klik kanan pada DVD, disconnect, yes, klik kanan, setting, kemudian klik browse, pilih DVD yang ketiga, open, oke. Klik kanan lagi di sini, connect, klik pada layar hitam dan tekan enter. Nah, sekarang pada kotak dialog yang muncul, configure database for Roundcube with dbconfig command, tekan enter saja, pilih yes. Disuruh memasukkan password untuk aplikasi MySQL nya. Kita masukkan password misalkan root, root, enter, masukkan password yang sama, root,
enter. Baik, sudah selesai. Langkah berikutnya adalah ini sebagai langkah terakhir sebelum kita restart dan akan kita install webmin. Tahap akhir nanti menginstal webmin. Berikutnya adalah kita perlu untuk mengkonfigurasi nama daripada nama-nama domain di file yang bernama host, yaitu dengan mengedit file ini, ketikkan nano etc host, enter. Nah, di sini kursornya taruh di paling bawah di sini. Ketikkan IP-nya yaitu 192, IP dari Debian server kita 168. Tadi berapa ininya IP-nya? Coba saya lupa, saya lihat dulu. Ctrl O saya simpen, enter, Ctrl X, IP address, enter, 101 ya. Kita kembali edit file ini, nano underscore etc host 101.100.1, tekan tab, masukkan nama domainnya yaitu smkrr.com, tekan tab. Sini kita ketikkan webmail, yaitu alias atau nama lain daripada smkrr.com nantinya. Ini untuk pengaturan sistem email. Selanjutnya simpan dengan menekan tombol Ctrl O, enter, Ctrl X. Dan setelah ini kita restart Debian 9 server kita dengan mengetikkan perintah reboot dan tekan enter. Kita tunggu sampai Debian 9 kita restart. Oke, berikutnya kita login dengan menggunakan user root. Passwordnya juga tadi sama, root, enter. Berikutnya baik, selanjutnya anak-anak yang perlu kita lakukan adalah setelah kita restart Debian 9 server kita perlu menginstal webmin di tahap terakhir ini. Nah, untuk menginstal webmin ini tentu kalian masih ingat tadi kita sempat untuk membuat share folder yang di dalamnya kita sudah tadi mendownload webmin. Nah, untuk mengakses folder yang di share tadi itu kita bisa menggunakan perintah yaitu vm hgfs fusion, kemudian titik host titik 2 garis miring. Nah, ini nama foldernya tadi. Coba kita lihat nama foldernya tadi yang sudah kita share apa namanya di menu VM, setting, di menu option, ini share folder. Nah, nama foldernya adalah sharing. Nah, ini yang harus kita install, harus kita akses, yaitu sharing, kemudian /mnt. Jadi kita akan mengambil atau memuat file webmin yang sudah kita download tadi, yang kita beri nama sharing pada VMware tadi, untuk dimuat di dalam salah satu partisi Linux, yaitu di salah satu folder Linux yang ada pada partisi root, yaitu mnt. Kita tekan enter. Nah, sebentar, ini vm hgfs fusion command not found.
Coba ini sebentar, kita coba browsing dulu sebentar. Access shared folder VMware Linux. Kita lihat dulu, saya agak sedikit lupa. Nah, ini mounting folder in Linux guys. Nah, coba kita lihat ini dokumennya resmi diambil. Saya masuk ke dalam software ke websitenya VMware tentang tata cara memount atau memuat folder yang di-share di Linux. Perintahnya adalah, ya benar ini ya, vmhgfs. Ini perintahnya ya, vmhgfs minfus. Coba kita ulangi lagi. Fuse ya, bukan fusion ya. Saya salah ketik di sini, harusnya fuse. Nah, seperti ini. vmhgfs minfuse .host .2 garis miring sharing nama folder yang sudah kita buat tadi. Kemudian di mount ke MNT. Oke, kita tekan enter. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba lihat isinya folder MNT, apakah sudah berisi sekumpulan file yang tadi kita sharing. Kita masuk ke folder MNT dengan cara cd garis miring MNT, enter. Kita lihat isinya dengan perintah ls. Nah, ini adalah isi daripada file sharing yang kita share tadi itu. Di sini kita butuh untuk menginstal webmin. Nah, di sana sudah tertera webmin. Oke, kita install saja. Cara menginstalnya adalah dengan cara ngetikkan perintah dpkg min i webmin. Nah, itu tekan enter. Nah, ini sekarang webmin akan diinstal oleh Linux Debian 9. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti yang kalian perhatikan di sini, webmin tidak berhasil diinstal karena ada beberapa paket lain yang seharusnya diinstal terlebih dahulu sebelum webmin tersebut diinstal. Karena paket-paket tersebut dibutuhkan oleh webmin. Antara lain seperti yang terlihat di layar, ini adalah paket libnet. Oke, langsung aja kita install paket-paket yang diminta oleh webmin. Caranya adalah apt install libnet ssly per spasi. Paket yang kedua adalah libauten pam min per spasi. Paket berikutnya yang diperlukan adalah libio min pty min per. Paket berikutnya yang dibutuhkan adalah apt show versions. Apt show versions. Kemudian paket berikutnya lagi yang dibutuhkan adalah unzip spasi unzip. Spasi berikutnya paket terakhir yang dibutuhkan adalah shared mime info. Shared mime info. Kita tekan enter. Sudah, itu adalah paket-paket yang dibutuhkan webmin untuk diinstal sehingga webmin nanti bisa terinstall dengan baik. Kita tekan enter. Nah, di sana ternyata
sorry, ada salah ketik di sini. Di sini tidak ada lab atom pump, LibAuthn ya, LibAuthn tadi salah. Nah yang salah itu yang ini seharusnya LibAuthn. Nah ini bukan Y tapi U, LibAuthn, enter. Nah sekarang kalian perhatikan di sini masih terjadi error, tapi sudah diberikan solusi oleh Debian. Untuk bisa menghilangkan error ini kita tinggal ketikkan perintah seperti yang tertera di layar itu, apt min 2 kali fix min broken spasi install. Jadi kita ketikkan perintah apt min fix min broken spasi install. Kita tekan enter. Nah sekarang sudah bisa diinstal. Tekan tombol Y kemudian tekan enter. Nah sekarang diminta untuk memasukkan DVD 1 seperti tadi, disconnect, yes, klik kanan lagi, setting, kemudian browse, pilih DVD 1, open, oke, klik kanan lagi dan connect, klik pada layar hitam dan tekan enter. Kita tunggu sampai selesai 100%. Nah, seperti yang kalian lihat di sini installnya juga masih belum berhasil. Tidak berhasilnya karena LibAuthn Pumper sama apt short version tidak berhasil diinstal. Untuk itu kita ulangi lagi, menginstal 2 paket yang gagal tadi itu. Kita tinggal tekan anak panah ke atas untuk melihat paket-paket yang sebelumnya kita install. Jadi yang gagal diinstal adalah LibAuthn Pumper sama apt show versions. Jadi yang lain sudah berhasil diinstal, makanya dihapus saja. Nah ini apt show version ini nggak berhasil diinstal. Ini berhasil paket ini, libiopt ini berhasil. Nah yang ini tidak berhasil, LibAuthn ini. Nah yang ini sudah berhasil, untuk itu kita hapus. Nah sehingga sekarang praktis yang diinstal tinggal 2, yaitu LibAuthn min Pumper sama apt show version. Ini tadi tidak berhasil diinstal. Kita ulangi lagi seperti ini perintahnya, apt install LibAuthn Pumper sama apt show version. Tekan enter. Nah sekarang kita disuruh masukkan DVD yang kedua. Klik kanan, disconnect, yes, klik kanan, setting, kemudian pilih browse, DVD 2, pilih open, oke, klik kanan, connect, klik pada layar hitam dan tekan enter. Kita tunggu sampai selesai terinstall semuanya dengan baik, tidak ada error sama sekali. Nah sudah berhasil anak-anak, kita sudah berhasil menginstal webmin pada Debian 9. Untuk bisa masuk ke dalam interface-nya webmin, kita bisa menggunakan perintah, yaitu itu di layar sudah tertera, https://2 kali Debian server .2 10.000. Oke, kita coba untuk mengakses webmin server yang sudah kita install pada Debian 9 server ini. Untuk mencobanya kita bisa menggunakan Windows 7. Windows 7 ini sebagai kliennya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah Windows 7-nya juga harus, network adapternya juga harus terhubung ke VMnet yang sama. Kita lihat Debian tadi kita arahkan ke mana network adapternya, kita arahkan ke VMnet 2. Nah ini, maka Windows 7 juga harus diarahkan ke VMnet yang sama, yaitu VMnet 2. Di sini sudah diarahkan ke VMnet 2. Itu langsung saja kita pilih power on this virtual machine. Oke, kita tunggu Windows 7-nya booting untuk kita coba hasil kita menginstal webmin tadi itu.
Oke, ini karena Windowsnya gagal diaktifasi makanya muncul peringatan begini. Kita klik saja Ask Me Later dan klik OK. Nah, seperti ini tampilan Windows 7. Sangat kecil tampilannya karena belum diinstal VMware Tool juga. Untuk itu kita install VMware Tool juga pada Windows 7 ini agar tampilannya kelihatan besar. Caranya sama seperti di Debian tadi, yaitu klik VM, pilih install VMware Tools. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tinggal masuk ke Windows Explorer dan di sini sudah otomatis ada DVD VMware Tool. Kita pilih dan kita tinggal double klik yang setup 64. Jadi ini disesuaikan dengan sistem operasinya. Kita lihat di sini Windowsnya Windows 7 64 bit. Untuk itu yang kita pilih adalah paketnya yang setup 64. Double klik untuk mulai menginstal VMware Tool. Pilih yes. Ini ternyata tidak bisa diinstal VMware Tool ini pada Windows 7 yang ini karena Windows 7 ini apa ini? Karena masih belum SP1 itu ya. Oke, kita lihat. Klik kanan pada komputer, klik kanan, properties. Ya, ini Windowsnya masih Windows 7 biasa, belum yang Service Pack 1. Nah, tidak masalah ini karena sudah, yang penting Windowsnya sudah bisa kita munculkan. Sekarang tahap berikutnya kita setting dulu jaringannya, yaitu pada komputer, icon komputer di pojok kanan bawah ini. Klik kanan di sini, pilih Open Network Center, klik Change Adapter Setting, kita pilih yang bagian Local Area Connection, klik kanan, Properties, kita setting IP-nya dengan memilih TCP/IP versi 4, Properties. Nah, IP-nya kita samakan dengan subnet dan IP dari si Linux server tadi, yaitu 192.168.100. tadi Linuxnya 1, berarti di sini 2. Subnet mesh-nya adalah 255.3x0 alias prefix 24. Gateway-nya kita arahkan ke Linux 168.101. DNS-nya, nah ini yang paling penting, ini juga kita arahkan ke Linux 192.168.101. Jadi ini adalah diarahkan ke Linux, default gateway, dan preferred DNS server juga diarahkan ke Linux. Oke, kalau sudah klik OK, close, dan kita akan terhubung dengan Linux. Nah, ini cirinya sudah terhubung. Kita coba tes menggunakan perintah cmd, nyoba kita ping Linux-nya apakah sudah bisa terkoneksi atau belum. Ping 192.168.101, enter. Nah, Linux-nya sudah bisa terhubung. Nah, sekarang kita akan coba tes apakah DNS server yang sudah kita setting tadi juga sudah sudah bisa diakses dari sini. Caranya adalah kita ketikkan perintah nslookup. Tadi kita masih belum membuat DNS server gitu ya. Nanti di tahap berikutnya kita akan konfigurasi melalui webmin. Kita langsung cek aja webmin-nya. Webmin yang sudah kita install pada Debian tadi apakah sudah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita buka browser caranya. Kita ketikkan di sini yaitu IP-nya Linux tadi 192 HTTPS ya, pakai protokol HTTPS 2 garis miring 2 kali 192.168.101, portnya 10.000. Oke, enter. Nah, akan muncul peringatan resiko seperti ini, tidak ada masalah karena memang kita mengakses webmin ini menggunakan protokol HTTPS atau port 443, sementara di sini masih belum dikonfigurasi, makanya muncul peringatan begini. Kita klik aja tingkat lanjut, geser ke bawah dan pilih terima resikonya dan lanjutkan, dan kita akan dihadapkan seperti ini tampilan utama webmin. Kita masukkan saja yaitu user root, passwordnya tadi juga sama root. Kita klik tombol sign in untuk masuk ke dalam
webmin. Nah, seperti inilah anak-anak tampilan daripada webmin yang tadi sudah kita berhasil install. Kita nunggu dulu agar semuanya bisa ditampilkan, dan selanjutnya setelah ini bisa tampil dengan normal, kita akan melanjutkan dengan bagaimana membuat layanan kontrol panel hosting dengan menggunakan webmin. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya, tampilan daripada webmin. Nah, ini menu-menunya, menu daripada webmin. Oke, kita akan lanjutkan berikutnya untuk mengkonfigurasi layanan kontrol panel hosting dengan menggunakan webmin ini.